remove those checks to freedom and emancipation, and the threat to peace disappears. Eradicate imperialism, and the world becomes immediately and automatically a cleaner place, a better place, a more secure place. Build the world fit for the dreams and the idea. Di jantung kota New York berdiri sebuah gedung megah yang menjadi panggung diplomasi terbesar umat manusia, markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di ruangan sidang umum yang bersejarah itu, suara-suara pemimpin dunia bergema membentuk arah masa depan peradaban. Dan di antara suara-suara itu, Indonesia pernah berdiri dengan kepala tegak menyuarakan keberanian, keadilan, dan harapan. Sejarah bangsa Indonesia bukan hanya tentang perjuangan merebut kemerdekaan, tetapi juga tentang bagaimana suara bangsa ini menggema di panggung dunia. Dari gedung megah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, para pemimpin Republik Indonesia telah menyampaikan pesan, harapan, dan seruan moral yang melintasi batas negara. Sidang Umum PBB adalah forum tertinggi diplomasi internasional, tempat di mana dunia mendengarkan dan menimbang masa depan peradaban. Disinilah para presiden Indonesia, mulai dari Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono menorehkan jejak sejarah. Soekarno dengan gagah memperkenalkan Pancasila sebagai falsafah dunia. Soeharto menyuarakan solidaritas, gerakan non-blok, dan keadilan global. Gus Dur membawa pesan toleransi dan kemanusiaan. Megawati menyuarakan reformasi PBB dan tata dunia yang lebih beradab. Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan peran Indonesia sebagai demokrasi besar yang siap berkontribusi bagi perdamaian dunia. Kini sejarah bersiap menulis bab baru. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, akan melangkah ke podium yang sama pada sidang umum PBB tahun 2025. Dunia menunggu, akankah ia menyampaikan sebuah visi yang mengguncang kesadaran global seperti yang pernah dilakukan Bung Karno lebih dari 6 dekade lalu. Inilah kisah panjang tentang Indonesia di panggung dunia, tentang kata-kata yang melampaui diplomasi, menggugah nurani, dan menjadi mercusuar bagi umat manusia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sorotan kamera perlahan bergerak menelusuri ruang megah sidang umum PBB tahun 1960. Para delegasi dunia menoleh, percakapan terhenti, ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada podium. Di sana berdiri seorang pria berjas safari berwarna terang, berkacamata, berpeci hitam yang menjadi ciri khasnya. Sosok yang karismanya memenuhi seluruh ruangan. Dialah Presiden Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, datang dari sebuah bangsa muda yang baru 15 tahun merdeka. Namun ia berdiri dengan wibawa seorang negarawan dunia. Saat ia mulai berbicara, suaranya berat, lantang, penuh emosi. Tidak ada keraguan, tidak ada kerendahan hati yang palsu. Setiap kata mengalir seperti petir yang menyambar kesadaran dunia. Pada tanggal 30 September tahun 1960,
Bung Karno tidak sekadar menyampaikan pidato, ia melancarkan sebuah seruan revolusioner yang berjudul To Build the World Anew, membangun dunia kembali. Selama 90 menit dunia dikejutkan. Bung Karno menantang sistem lama yang syarat kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Ia berbicara tentang luka yang belum sembuh, tentang bangsa-bangsa yang telah merdeka namun masih terjebak dalam ketidakadilan global. Ia menolak tatanan dunia yang hanya menguntungkan segelintir negara adidaya. Di hadapan para pemimpin dunia, Bung Karno tidak hanya mengkritik, ia menawarkan solusi. Ia mengajukan Pancasila, falsafah bangsa Indonesia, sebagai ideologi universal yang dapat menjadi pondasi tatanan dunia baru. Only when the causes of tension and conflict are removed. Dunia, katanya, harus dibangun kembali di atas pondasi kemerdekaan, keadilan sosial, perdamaian, dan persaudaraan manusia. Kita harus membangun dunia kembali, dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dunia yang berdasarkan keadilan sosial, dunia yang berdasarkan perdamaian, dunia yang berdasarkan persaudaraan manusia. Ruangan bergemuruh. Pidato ini bukan hanya disambut tepuk tangan meriah, tetapi juga menggetarkan hati para pemimpin dunia. Kata-kata Bung Karno menggema jauh melampaui gedung PBB, menembus batas negara, menginspirasi bangsa-bangsa muda di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pidato ini kini diakui sebagai salah satu dari 3 tinta emas abad ke-20 dalam sejarah diplomasi Indonesia. Dan pada tanggal 18 Mei 2023, arsip pidato tersebut resmi ditetapkan sebagai Memory of the World UNESCO. Pengakuan dunia akan besarnya arti pesan Bung Karno bagi peradaban global. Lebih dari sekadar pidato, ini adalah pondasi moral diplomasi Indonesia di panggung internasional. Sebuah deklarasi bahwa Indonesia bukan bangsa kecil yang sekadar ikut arus, tetapi bangsa yang berani menawarkan visi baru bagi dunia. Sebuah visi tentang dunia yang lebih adil, damai, dan beradab. Dunia yang dibangun kembali. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Dekade berganti, dunia terus berputar, dan ketegangan perang dingin kian memuncak. Indonesia pun berubah setelah badai politik tahun 1965 yang mengguncang negeri. Indonesia memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Gaya diplomasi yang sebelumnya lantang dan penuh api kini bergeser menjadi tenang, sistematis, dan penuh perhitungan. Soeharto yang dikenal berhati-hati namun berpengaruh 2 kali hadir langsung di sidang umum PBB pada tahun 1992 dan tahun 1995. Namun kehadirannya bukan sekadar sebagai Presiden Indonesia. Ia datang membawa beban yang lebih besar, suara dunia ketiga, suara gerakan non-blok GNB,
sebuah koalisi negara-negara yang menolak tunduk pada hegemoni blok barat maupun timur. Pidato Soeharto pada tahun 1992 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Di hadapan para pemimpin dunia, ia dengan bahasa yang sederhana namun tegas menegaskan perlunya reformasi PBB. Menurutnya, PBB harus menjadi lembaga yang inklusif, mampu mewakili aspirasi negara-negara berkembang dan tidak lagi menjadi arena dominasi negara-negara besar. Pesannya jelas, dunia harus diatur bersama, bukan hanya oleh segelintir kekuatan. 3 tahun berselang, tahun 1995, Soeharto kembali hadir di sidang umum PBB. Namun kali ini ia tidak hanya datang sebagai Presiden Indonesia, melainkan sebagai Ketua Gerakan Non-Blok. Dalam forum peringatan 50 tahun berdirinya PBB, ia mewakili suara lebih dari 100 negara. Pidatonya menegaskan komitmen Indonesia dan GNB terhadap perdamaian global, pelucutan senjata nuklir, keadilan ekonomi internasional, serta penguatan kerjasama multilateral. Berbeda dengan Bung Karno yang memukau dunia dengan semangat revolusi dan retorika yang menggetarkan, Soeharto tampil dengan gaya diplomasi yang dingin, terkendali namun tajam. Ia tidak berusaha membakar semangat, melainkan meyakinkan para pemimpin dunia dengan argumen yang realistis, pragmatis, dan berorientasi pada hasil. Di era ini, Indonesia bukan lagi negara muda yang menggugat tatanan dunia, melainkan negara yang menjaga stabilitas dan mendorong konsensus. Inilah era ketika Indonesia muncul sebagai salah satu motor penggerak ASEAN, berperan besar melahirkan kawasan Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas, dan netral. Pidato-pidato Soeharto di PBB menjadi simbol kedewasaan politik luar negeri Indonesia. Dari bangsa yang pernah berdiri di podium untuk menantang dunia, kini berdiri di podium yang sama untuk menjaga keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan besar dan memastikan suara negara-negara kecil tetap didengar. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi peraturan Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Malam itu, markas besar PBB di New York terasa berbeda dari biasanya. Angin musim dingin berhembus lembut di luar gedung, sementara di dalam suasana penuh kehangatan. Para diplomat dari berbagai negara, seniman, aktivis kemanusiaan, hingga jurnalis internasional. Salah satu ruangan paling bergengsi di gedung PBB. Sorot lampu-lampu kristal memantul di dinding kaca yang menghadap gemerlap Manhattan, menciptakan suasana elegan namun syarat makna. Disinilah pada tanggal 10 Desember tahun 2003 bertepatan dengan Hari Toleransi Internasional, Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur menerima penghargaan Global Tolerance Award. Malam itu dunia seperti berhenti sejenak untuk memberi penghormatan kepada seorang tokoh yang telah mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme. Saat namanya dipanggil, Gus Dur perlahan berjalan menuju panggung. Senyum khasnya mengembang, tatapannya hangat, mencairkan suasana formal yang biasanya kaku. Di sisinya hadir putrinya,
Yeni Wahid, serta Deputi Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, yaitu Duta Besar Rezlan Isharjeni. Tepuk tangan panjang menggema di ruangan, seolah menyambut bukan hanya seorang tokoh bangsa, tetapi juga sahabat seluruh umat manusia. Pidato Gus Dur malam itu bukanlah pidato biasa. Ia tidak berbicara sebagai politisi yang ingin meyakinkan dunia, melainkan sebagai seorang guru bangsa yang membawa pesan moral dari Indonesia untuk peradaban global. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia mengingatkan dunia bahwa meskipun perdamaian sering tampak kecil, rapuh, bahkan seolah lenyap di telan konflik, ia sesungguhnya selalu ada dan tak pernah benar-benar hilang dari muka bumi. Penghargaan ini sangat saya hargai, ujarnya dengan rendah hati. Namun, saya tidak bisa bekerja sendiri. Saya memerlukan bantuan semua pihak untuk mengupayakan perdamaian dunia. Kata-kata itu menggema, menggetarkan hati para hadirin. Tepuk tangan membahana bukan hanya sebagai bentuk penghormatan, tetapi juga sebagai tanda bahwa pesan Gus Dur telah menyentuh nurani mereka. Malam itu, ia mengajak seluruh bangsa di dunia untuk memperbesar ruang bagi perdamaian, menjadikan toleransi bukan sekadar wacana, tetapi tindakan nyata yang dijalankan setiap hari. Presiden Majelis Umum PBB Julian Hunt yang hadir malam itu turut memperkuat pesan Gus Dur. Ia menegaskan bahwa konflik, perang, dan pertikaian yang mengoyak banyak belahan dunia lahir dari minimnya toleransi. Hanya dengan kerjasama global, katanya, nilai itu bisa ditegakkan. Pidato Gus Dur malam itu menjadi penegas bahwa Indonesia bukan hanya negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tetapi juga mercusuar toleransi. Malam itu, dunia melihat wajah Indonesia yang ramah, plural, dan teguh berdiri di garis depan perjuangan kemanusiaan. Gus Dur pulang bukan hanya membawa penghargaan, tetapi juga meninggalkan pesan perdamaian adalah warisan yang harus terus dijaga. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. 4 dekade setelah Bung Karno mengguncang dunia dengan pidato legendaris To Build the World Anew di sidang umum PBB tahun 1960, kini putrinya Megawati Soekarno Putri berdiri di mimbar yang sama. Momen itu bukan sekadar kunjungan kenegaraan, melainkan sebuah penanda sejarah, darah, warisan, dan semangat Bung Karno kembali hadir di panggung dunia, kali ini melalui sosok putrinya. Megawati hadir 2 kali di sidang umum PBB pada tahun 2001 dan tahun 2003. Kehadiran pertama pada tahun 2001 terjadi dalam situasi yang sangat genting. Dunia baru saja diguncang dengan tragedi 11 September di Amerika Serikat. Ketakutan, kecurigaan, dan amarah melanda komunitas internasional. Di tengah atmosfer yang penuh kecemasan itu, Megawati berdiri tegak di podium PBB dengan suara tenang namun penuh keyakinan.
ia menyuarakan pentingnya kerjasama global dalam melawan terorisme, tetapi ia juga mengingatkan perjuangan melawan teror tidak boleh mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Pesannya tajam, melawan kebencian dengan kebencian hanya akan melahirkan kekerasan baru. 2 tahun kemudian, pada tahun 2003, Megawati kembali melangkah ke podium PBB. Kali ini ia tampil dengan kebaya yang anggun, membawa nuansa keindonesiaan yang khas ke jantung diplomasi dunia. Dalam bahasa Inggris yang tegas dan lugas, ia menyeruakan reformasi mendasar PBB agar lebih relevan dengan tantangan global abad ke-21. Kita harus punya keberanian untuk mengkaji ulang dan memberdayakan badan-badan serta metode kerja PBB, ujarnya dengan lantang menatap para pemimpin dunia yang hadir. Megawati juga menyoroti konflik berkepanjangan di Timur Tengah yang menurutnya menjadi salah satu akar persoalan terorisme global. Dengan wibawa sebagai pemimpin dari negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, ia menegaskan pentingnya penyelesaian yang adil dan bermartabat bagi Palestina dan kawasan sekitarnya. Lebih dari sekadar pidato diplomatik, kehadiran Megawati di PBB menghadirkan gema sejarah. Ia bukan hanya Presiden Republik Indonesia, tetapi juga putri dari proklamator yang pernah mengguncang forum yang sama dengan gagasan revolusionernya. Dalam setiap kalimatnya seolah ada pantulan pesan Bung Karno tentang dunia baru yang adil, damai, dan beradab. Pidato-pidato Megawati menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya pewaris sejarah perjuangan global, tetapi juga penjaga api moral yang diwariskan para pendiri bangsa. Di awal abad ke-21 yang penuh gejolak, ia membawa suara Indonesia tegas, anggun, dan syarat makna untuk kembali mengingatkan dunia bahwa perdamaian dan keadilan adalah pondasi sejati peradaban. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab dipanggil SBY menandai babak baru kebangkitan diplomasi Indonesia di panggung internasional. Selama 10 tahun masa jabatannya, mulai dari tahun 2004 hingga tahun 2014, SBY menjadikan diplomasi multilateral sebagai salah satu pilar utama kebijakan luar negeri. Ia tidak sekadar hadir untuk memenuhi undangan, tetapi datang dengan visi dan strategi jangka panjang, mengangkat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan demokrasi terbesar di dunia dan motor perdamaian global. SBY tercatat 6 kali hadir langsung di sidang umum PBB, sebuah konsistensi yang jarang dilakukan pemimpin negara berkembang. Pertama kali ia tampil di podium PBB pada sidang umum ke-62 pada tahun 2007. Dalam pidato perdananya, SBY menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia, di antaranya melalui kontribusi pasukan penjaga perdamaian yang dikirim ke berbagai negara konflik seperti Lebanon, Kongo, dan Sudan. Di hadapan para pemimpin dunia, ia memperkenalkan Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar yang mampu menjadi jembatan strategis antara dunia barat dan dunia Islam. Pada tahun 2008, dunia dilanda krisis pangan dan energi. SBY memanfaatkan podium PBB untuk mengangkat isu ini,
menyeruakan kerjasama internasional yang lebih solid guna memastikan ketahanan pangan dan akses energi bagi negara-negara berkembang. Pidatonya menyentuh, memotret keresahan jutaan rakyat miskin di berbagai belahan dunia, sekaligus menawarkan solusi melalui kemitraan global yang adil. Kehadirannya yang konsisten hingga sidang umum ke-66 pada tahun 2011 semakin memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang proaktif menyuarakan solusi, bukan hanya menjadi penonton konflik global. SBY kerap mendorong dialog lintas peradaban, memperakasai inisiatif Bali Demokrasi Forum, dan mengusulkan langkah-langkah konkret untuk mengurangi kemiskinan, mendorong pembangunan berkelanjutan, serta memperkuat kerjasama internasional melawan terorisme. Puncak peran diplomasi Indonesia di bawah SBY terjadi pada sidang umum PBB ke-68 pada tanggal 25 September tahun 2014. Pidato terakhirnya di forum tersebut sebagai seorang presiden Indonesia. Di momen itu, ia menegaskan pesan penting, terorisme tidak boleh dikaitkan dengan agama, khususnya agama Islam. Di tengah meningkatnya Islamofobia pasca kejadian 11 September yang terjadi di Amerika Serikat, seruan SBY menjadi pengingat bahwa perang melawan teror harus memisahkan pelaku kekerasan dari komunitas agamanya. Ia juga menyerukan penghentian perang, penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, dan penguatan kerjasama global dalam menghadapi ancaman kemanusiaan. Gaya SBY dikenal tenang, sistematis, namun penuh makna. Ia bukan orator yang membakar emosi massa, tetapi seorang diplomat ulung yang menyusun kata-kata seperti batu bata yang membangun jembatan pengertian antar bangsa. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia tampil bukan sekadar peserta sidang umum PBB, tetapi penentu arah pembicaraan global, khususnya dalam isu perdamaian, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Masa pemerintahan SBY menempatkan diplomasi multilateral sebagai pilar penting politik luar negeri Indonesia. Reputasi Indonesia di mata dunia pun terangkat sebagai negara demokrasi yang konstruktif, moderat, dan berorientasi pada solusi. Era ini menegaskan bahwa suara Indonesia diperhitungkan bukan karena ukurannya semata, tetapi karena kebijaksanaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memasuki tahun 2025 bukan sekadar pergantian kalender. Dunia tengah berada di persimpangan sejarah. Perang semakin meluas, darah tertumpah di banyak benua, dan kepercayaan pada PBB nyaris runtuh. Di tengah kegelapan inilah mata dunia tertuju pada satu sosok, yaitu Prabowo Subianto, Presiden baru Republik Indonesia. Ia bukan sekadar politisi, ia adalah mantan prajurit yang mengenal bau mesiu, yang paham bahwa perang bukan sekadar strategi di atas peta, tetapi jeritan manusia yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan. Kini ia membawa pengalaman itu ke mimbar tertinggi diplomasi dunia pada sidang umum PBB ke-80. Diperkirakan Prabowo akan membuka pidatonya dengan seruan lantang tentang Palestina, isu yang selalu menjadi nurani bangsa Indonesia.
Ia bisa menegaskan selama Palestina belum merdeka, selama itu pula dunia gagal menjaga keadilan. Seruan ini bukan sekadar diplomasi, melainkan pekikan moral. Prabowo akan menantang negara-negara besar agar berhenti berkompromi dengan penjajahan dan segera mendesak solusi dua negara yang adil dan bermartabat. Prabowo Subianto diperkirakan akan bicara keras tentang perang yang semakin membara, konflik di Eropa Timur yang belum mereda, ketegangan di Laut Cina Selatan yang semakin mendidih, krisis di Timur Tengah yang mengancam stabilitas global. Sebagai prajurit, ia bisa memperingatkan, kita sedang berdiri di tepi jurang. Satu percikan api bisa mengubah konflik regional menjadi perang global. Pidatonya akan terasa seperti alarm dunia, mengajak semua bangsa untuk segera berhenti memproduksi senjata dan mulai memproduksi harapan. Prabowo memungkinkan akan menegaskan bahwa Indonesia tidak netral dalam urusan kemanusiaan. Indonesia berpihak pada keadilan, pada kemerdekaan, pada perdamaian. Prabowo Subianto bisa menyerukan reformasi PBB agar lebih berani menegakkan hukum internasional, dialog antar negara besar agar konflik diselesaikan di meja perundingan bukan di medan perang, serta kerjasama global melawan krisis pangan, energi, dan perubahan iklim yang makin memperburuk konflik. Bagi banyak pengamat, pidato ini bisa menjadi Soekarno momen generasi baru jika Bung Karno pada tahun 1960 mengguncang dunia dengan Pancasila sebagai panduan hidup bersama, maka Prabowo Subianto berpotensi mengguncang dunia dengan seruan untuk menyelamatkan peradaban dari kehancuran perang. Pidato ini bisa menjadi tonggak sejarah yang menandai Indonesia sebagai kekuatan moral global, suara dari selatan yang tak takut menantang dominasi kekuatan besar.